Kalau pengen kalian hasilnya besar, ya pasti resikonya juga besar. Kalau kalian pengen nangkap ikan besar, umpannya juga harus besar. Om jarang nge-share pemberian pakan ampas tahu. Apa memang nggak pernah diberikan ampas tahu? Oke, ini menarik banget teman-teman terkait dengan pemberian ampas tahu untuk pakan kelinci. Kenapa aku nggak memberikan pakan kelinciku ampas tahu? Nah, ini menarik banget. Yuk kita sama-sama kita simak di video kali ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mampir dan menonton video ini. Aku minta sih kalian bisa menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Karena di video kali ini kita akan membahas apa sih alasanku kenapa aku jarang membahas tentang ampas tahu dan nggak memberikan kelinciku makan ampas tahu. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa aku nggak memberikan makan ampas tahu ya teman-teman. Karena menurutku memberikan makan ampas tahu itu kurang efektif aja sih kalau bagiku sendiri dan kurang efisien ya teman-teman ya, karena ya nanti akan aku jelaskan faktornya teman-teman ya. Untuk itu kita masuk aja ke faktor yang pertama teman-teman. Jadi alasan atau faktor pertamanya itu kenapa aku nggak menggunakan makan ampas tahu itu ketersediaan dari bahan bakunya itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang di wilayah atau di daerah tertentu mungkin ya produksi tahu di sana atau kedelai di sana itu banyak sehingga bahan bakunya itu ada kayak gitu. Cuman di sebagian daerah itu tuh sulit untuk mendapatkannya teman-teman. Bahkan kita tuh bersaing dengan peternak-peternak yang lain seperti kambing, domba, kemudian sapi, kemudian bebek dan lain-lainnya lah. Intinya kadang mereka itu punya ini langganan sendiri-sendiri, dan kadang kita untuk mendapatkan ampas tahu itu aja sangat sulit. Dan di sini sendiri sih, di lingkungan aku sendiri mungkin nggak begitu sulit teman-teman ya, cuman karena ada beberapa alasan lain yang lainnya membuat aku tuh nggak memberikan makan ampas tahu. Nah kalian di sini nanti bisa menjadi pandangan ke kalian, sudut pandang kalian, apakah layak ampas tahu ini diberikan ke kelinci atau ke peternakan kalian atau tidak ya teman-teman ya. Nah kemudian faktor yang kedua teman-teman yaitu tuh pengolahannya teman-teman ya, pengolahannya ini. Nah kenapa aku juga nggak menggunakan ampas tahu, karena pengolahannya ini menurutku cukup memakan waktu teman-teman ya. Karena memberikan ampas tahu itu nggak segampang memberikan pakan yang lain teman-teman ya, yang bisa langsung disajikan. Kalau ampas tahu ini kan harus diolah dulu teman-teman. Pertama ya harus dikeringkan dulu ya kan, harus dikeringkan sehingga bahan bakunya ini nantinya kalau nggak dimakan bisa tahan lama seperti itu teman-teman ya kan. Jadi pengolahannya ini nih cukup memakan waktu juga, apalagi kita mungkin harus menggunakan alat-alat tertentu, misalnya mesin press ataupun ya kadang macam-macam ya di YouTube, di yang lain-lainnya itu harus pakai mesin cuci baju dan lain-lainnya, kadang juga ya pakai dongkrak dan lain-lain. Nah intinya seperti itu teman-teman, itu pengolahannya teman-teman ya. Bahkan nanti kalau untuk pengolahannya ini kalau lebih bagusnya lagi di fermentasi. Nah di fermentasi kan artinya kita memakan waktu lagi ya teman-teman ya, harus menunggu lagi untuk dia ini matang fermentasinya baru bisa diberikan. Dan apakah nanti fermentasinya berhasil atau enggak, nah nggak tahu juga nih, mudah-mudahan aja berhasil, karena kita udah tunggu 3, 4, 5 hari atau sampai seminggu ternyata nggak berhasil, lebih lama lagi. Jadi intinya penyajian itu pengolahan itu menjadi salah satu alasanku kenapa nggak efektif, nggak efisien juga teman-teman dalam memberikan makan ampas tahu itu. Kemudian faktor yang ketiga teman-teman, faktor yang ketiga itu tuh penyimpanan. Nah ini terkait dengan penyimpanan tadi teman-teman ya. Kalau lebih awet ya harus dikeringkan, kemudian harus difermentasi teman-teman, kemudian penyimpanannya itu harus kedap udara sehingga nanti udara itu tidak masuk dan tidak berjamur teman-teman. Biasanya di press di bak atau di tong atau apa kayak gitu yang padat, sehingga nanti kalau mau diambil harus diambil atasnya. Nah itu penyimpanan itu tuh sangat penting banget teman-teman, karena kalau masuk bakteri nanti berjamur. Nah ketika kita berikan ke kelinci menjadi permasalahan pencernaan teman-teman ya. Masalah pencernaan, mencret lah, kembung lah, ya apalah segala macam lah nantinya. Itu nanti membuat efek buruk terhadap kelinci kita teman-teman. Ya kalau kita beternak kelinci hanya beberapa ekor, mungkin puluhan ekor ya nggak jadi masalah. Tapi kalau ratusan ekor ya akan ribet juga kalau kita
harus mengobati kelinci kita. Bahkan kita harus mengeluarkan kos biaya lagi untuk menyembuhkan kelinci yang terkena penyakit, teman-teman. Mungkin bahkan kita bakalan bisa menyebabkan kerugian karena ada faktor kematian dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat nih, teman-teman, alasanku, teman-teman, yaitu penyajiannya. Nah, ketika diberikan, oke lah, tadi kita sudah pengolahan, nanti penyimpanan. Kemudian penyajiannya ini, teman-teman, kita harus memberikan makanan kelinci ini dalam bentuk segar ya, menurutku ya, teman-teman ya. Jadi nggak bisa diberikan terlalu lama, teman-teman, ketika penyajiannya ini. Kemudian juga wadah atau tempat diberikan pakan itu tuh juga harus ya dibersihkan. Dibersihkan, teman-teman. Jadi sisa yang tadi kalau nggak habis, yaitu harus dibuang, harus dibersihkan, mungkin dicuci atau harus kering dan lain-lainnya, baru dikasihkan yang baru. Nah, itu harus bentuk penyajiannya dalam bentuk segar. Dan itu pun menurutku juga harus dihabiskan dalam waktu beberapa jam. Karena kalau tidak ya terkena udara, yaitu tadi ya, teman-teman ya, berjamur yang kita khawatirkan nanti terkontaminasi yang lain. Misalkan bulu kelinci dan lain-lainnya, nanti akan ada bakteri di dalam itu sehingga menyebabkan kelinci masalah pencernaan lagi. Nah, itu tadi, teman-teman ya, terkait dengan ampas tahu ini. Oke, itu terkait dengan penyajian. Sekarang masuk poin yang kelima, faktor yang kelima, yaitu nutrisinya, teman-teman. Nah, kita ketahui kalau ampas tahu itu proteinnya itu sangat tinggi, teman-teman. Kemudian lemaknya juga sangat tinggi. Kalau aku nggak salah ya, teman-teman ya, karena baca di jurnal itu tuh beberapa hasilnya, teman-teman, yang kurang lebih sekitar 25% ke atas deh untuk proteinnya itu tuh. Karena kalau nanti difermentasi proteinnya berbeda lagi, kalau dilakukan pengolahan dengan yang lain nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Kedua nutrisi ini tuh sangat momoknya luar biasa ya, teman-teman ya, kepada kelinci, teman-teman. Kalau untuk indukan, protein yang tinggi itu nggak jadi masalah karena nanti akan biasanya itu memperlancar air susunya, memperbanyak air susunya, teman-teman, dan indukan lebih tahan ya terhadap protein yang tinggi tentang masalah pencernaan. Tapi untuk anakannya nanti, teman-teman, itu biasanya akan gampang terkena masalah pencernaan karena protein yang tinggi dan juga lemak yang tinggi. Nah, untuk indukan kalau proteinnya tinggi mungkin is okay, kalau lemaknya yang tinggi itu nanti akan menyebabkan obesitas. Terlebih kita di kandang yang postal seperti ini ya, teman-teman ya, yang satu, ruang geraknya itu cukup terbatas sehingga kelinci itu kalau nggak bergerak, lemak tinggi, protein tinggi, ya dia akan obesitas, akan kegemukan. Kegemukan itu bukan karena daging, tapi karena lemak yang berlebihan di tubuhnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Terkait dengan nutrisi itu tadi, teman-teman. Kemarin aku sudah share sih di beberapa sosial mediaku. Mungkin sebagian kalian ada yang melihat juga, itu efek pemberian ampas tahu, teman-teman ya. Ketika kelinci itu dipotong, teman-teman, ya terlihat sekali ya, teman-teman ya, di bagian organ ini dipenuhi dengan lemak semua, teman-teman. Nah, itu dari customerku, dari mitraku, itu dia menyampaikan kepadaku, "Mas, kenapa kelinciku 2 kali aku kawinkan tidak pernah berhasil untuk hamil seperti itu?" Nah, ini solusinya gimana ya? Solusinya kamu bawa ke kandangku, ya kita eksekusi seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ketika kita eksekusi, kita bedah dan terlihat sekali, teman-teman ya, numpuk semuanya, teman-teman. Nah, itu akan mempersempit daerah bahasanya, daerah reproduksinya ini ya, bagian perutnya inilah menyempit itu, ususnya bisa ya, mungkin nanti akan menyebabkan yang lain-lain ya, teman-teman, sehingga nanti kan nggak ada ruang lagi toh untuk anakan atau janinnya nanti untuk bertumbuh dan berkembang di situ, teman-teman ya. Bisa jadi mempersempit daerah masuknya tanda kutip cairan laki-laki ini ke bagian perempuannya ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi itu terkait dengan nutrisi tadi, teman-teman ya. Karena menurutku protein yang tinggi, lemak yang tinggi itu tuh nggak baik untuk kelinci, teman-teman. Karena dia butuh keseimbangan nutrisi. Dia butuh juga karbohidrat, dia juga butuh serat ya, teman-teman ya. Dia juga butuh vitamin, mineral, kalsium, enzim dan lain-lainnya. Mungkin ada di dalam ampas tahu tersebut, cuman persentasenya sangat sedikit.
Oleh karena itu kebutuhannya tuh keseimbangan nutrisinya itu kurang teman-teman ya. Nah, solusinya gimana ya? Kita harus mencampurkan dengan bahan baku yang lain. Nanti misalnya dikasih, ya kalian bisa lihat sendiri ya, biasanya yang kalian tonton-tonton ataupun yang kalian ketahui itu ditambah dengan bekatul, polar, inilah itu dan lain-lainnya. Nanti dibikin akhirnya jadi komboran atau difermentasi. Nah itu kan jadi ya itu tadi alasannya, pengelolaannya yang ribet ya teman-teman, nanti penyimpanannya, penyajiannya. Nah itu tadi yang teman-teman menjadi alasanku kenapa aku kurang menyukai ampas tahu teman-teman ya. Kemudian nomor 6 itu hasilnya teman-teman. Nah hasilnya bagaimana? Nah memang teman-teman yang kalian ketahui kalau kelinci diberikan protein yang tinggi, khususnya kayak ampas tahu kayak gitu, memang kelincinya tuh gemuk-gemuk teman-teman ya. Ada beberapa nanti peternak kalian jumpai yang dia bukan koar-koar ya, sering berbagi, nge-share lah ibaratnya pemberian ampas tahu. Lihat ini kelinciku ngasih makan ampas tahu baik-baik saja, aman dan lain-lainnya. Nah dan gemuk-gemuk. Nah aku kasih tahu teman-teman, untuk hasilnya itu memang iya kelincinya itu gemuk teman-teman ya. Kelincinya itu gemuk, terlihat besar. Tapi kalau ditimbang biasanya itu nggak begitu berat-berat banget sesuai dengan posturnya. Biasanya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi proteinnya yang tinggi, kemudian lemaknya yang tinggi tadi teman-teman, itu tuh biasanya lemak di tubuhnya itu tinggi, kemudian kadar airnya juga tinggi. Sehingga teman-teman kadang ada beberapa yang dikasih makan ampas tahu itu kalau kita timbang kok cuman segini ya, padahal posturnya besar seperti itu, terlihat besar. Nah tapi karena dia besar bukan karena otot atau daging ya teman-teman, tapi karena lemaknya tadi teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian di hasil ini juga teman-teman gimana ya, kalau kelinci ini aku share aja deh, sharing kemarin itu ketika aku melakukan penggemukan itu teman-teman, jadi aku ngambil 100 ekor itu dari peternak itu, dia memberikan makan indukannya itu ampas tahu. Ampas tahu, kemudian anakannya itu diberikan katanya itu ya di mix lah ampas tahu dengan pelet. Artinya kan juga tetap kebutuhannya pelet ya. Jadi ketika aku ambil anakan ini teman-teman, kemudian ketika aku lakukan pembesaran itu tuh sangat sulit teman-teman. Bukan sangat sulit ya, lebih lama lah, lebih lama ketimbang yang misalnya tadi ngasih makan pelet atau nutrisinya terpenuhi, tercukupi ya teman-teman ya. Jadi dia tuh sangat lama teman-teman pertumbuhannya. Yang biasanya katakanlah ya, ini kita ambil rata-rata aku melakukan penggemukan itu atau pembesaran itu 1 bulan. Nah kalau yang makan ampas tahu ini dengan usia yang sama itu aku melakukan 1,5 bulan. Karena apa teman-teman, ketika dia pindah ke kandangku, aku berikan makan pelet ya, yang biasanya aku berikan makan pelet. Itu tuh dia butuh adaptasi, kemudian juga dia butuh pembentukan teman-teman ya. Jadi yang aku tahu dan aku tanya kepada teman yang lebih senior mungkin daripada aku ya teman-teman ya. Jadi ketika kelinci itu kalau dia dari masa kecil, ini masa pertumbuhan ya teman-teman, kalau nutrisinya itu kurang, nah itu kan pembentukannya terhambat ya. Pembentukan sel-sel jaringan tubuhnya itu kan terhambat. Misalnya pembentukan sel ototnya, terus tulangnya, dan lain-lainnya, bulunya, posturnya, dan lain-lainnya itu tuh terhambat teman-teman ya. Karena nutrisinya itu tuh tidak komplit, tidak lengkap seperti itu. Untuk itu ketika dia baru masuk ke kandangku, aku berikan makanan yang komplit, yang nutrisinya tuh komplit. Itu tuh untuk membentuk dulu teman-teman, membentuk apa namanya, sel-sel yang belum apa ya, yang belum tercipta atau tercapai lah tadi ketika dia diberikan makanan itu tadi sebelumnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia fokus ke pembentukan dulu. Nah kalau beda dengan yang pakan yang misalnya aku ambil dari peternakan yang menggunakan pakan pelet teman-teman. Kalau makan pelet ini kan aku tinggal melanjutkan ya, melanjutkan di kandangku. Jadi ketika dia ngasih makan pelet masuk ke kandangku, aku tinggal melanjutkan karena dia pembentukan sel-sel jaringan tubuhnya itu sudah dilakukan sejak dia masih dalam kandungan, kemudian dia disusui induknya, kemudian ikut makan dengan induknya. Nah itu udah pembentukannya itu sudah bagus teman-teman, posturnya tuh sudah sesuai lah teman-teman kayak gitu ya, tulangnya sudah mulai bertumbuh kayak gitu. Sedangkan yang diberikan makan ampas tahu ini tadi itu tuh harus apa ya, kalau aku baca sih teman-teman ya, yang tadinya dia
misalnya bobotnya 1 kilo, itu stuck di situ aja. Dia makan terus teman-teman. Cuman dia stuck di situ. Kemudian setelah 2 minggu, 3 minggu, nah itu baru tuh sama berimbang dengan pertumbuhannya. Misalkan pertumbuhannya setiap minggunya aku catat itu tuh naiknya sekitar 2 ons, 2 ons, 2 ons baru, tapi dia telat teman-teman. Karena ketika aku bertanya teman-teman kepada temanku yang lebih tahu tentang hal-hal seperti itu, karena dia kuliah di bagian kedokteran hewan dan ada juga aku tanyakan ke bagian peternakan, jadi jawabannya seperti itu teman-teman. Ya dia mungkin mengganti dulu sel-selnya yang belum ini tadi, seperti itu jawaban mereka ya teman-teman ya. Untuk detailnya aku juga kurang tahu karena aku nggak kedokteran hewan dan juga aku nggak bidang peternakan ya teman-teman. Tapi intinya seperti itu dulu. Oh jadi aku mikir, oh jadi gini ya efeknya ya. Iya. Jadi efeknya itu dia membentuk dulu jaringan-jaringan sel-sel tubuhnya. Mungkin dia stuck aja di situ dulu katanya. Tapi kan nanti ototnya tumbuh, mungkin tulangnya tumbuh dan lain-lainnya baru dia naik. Dan memang ya seperti itu terlihat teman-teman ya. Dia lebih kalah duluan ketimbang yang dikasih makan pelet. Nah untuk hasilnya itu seperti itu teman-teman. Mungkin ya bisa saja sih teman-teman kalian memberikan makan ampas tahu ini untuk ngejar bobotnya. Misalkan nanti ketika dia lepas sapeh dari anakannya, kalian kejar bobotnya dengan ampas tahu karena makannya irit, biayanya murah, kemudian hasilnya nanti tinggi dan besar. Nah, tapi harus kalian ketahui juga ya teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang besar itu di mana-mana teman-teman itu resikonya pasti juga besar. Apapun itu usahanya, apapun itu bidang usahanya, kalau pengen kalian hasilnya besar, ya pasti resikonya juga besar. Kalau kalian pengen nangkap ikan besar, umpannya juga harus besar. Nah, jadi kalian harus siap ya teman-teman ya. Memang murah, tapi resikonya tinggi banget untuk misalnya masalah pencernaan dan kematian. Nah, intinya tadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya dari kecil, mungkin kalian kasih makan ampas tahu, kemudian nanti disiapkan untuk jadi indukan, ya mungkin seperti itu tadi efeknya ya teman-teman ya. Dari kecil itu tuh udah bentuk lemaknya yang banyak, sehingga nanti hasilnya kurang baik ketika dia untuk di breeding. Memang ada beberapa teman-teman di video konten creator yang lain menunjukkan ini pemberian ampas tahu di kandangku. Buktinya kelinciku lancar-lancar aja produksinya. Bagus-bagus aja anaknya kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu teman-teman ya, di balik itu ya teman-teman, mungkin aja dia ngasih sedikit pelet atau diberikan hijauan juga teman-teman ketika dia memberikan makanan itu, kita juga nggak tahu, atau dikasih cemilan yang lain kita juga nggak tahu. Intinya kan kadang orang itu menunjukkan bahwasannya itu ya orang itu punya jawaban sendiri kalau kita ada pertanyaan. Biasanya tuh seperti itu teman-teman ya. Dan kalian juga harus lihat nih teman-teman, tujuan kalian untuk beternak itu tuh seperti apa. Karena kalau kalian menginginkan hasil yang terbaik, yang menurutku kalian harus manajemennya harus baik, harus ditata dengan baik sehingga kalian menjadi seorang peternak yang besar. Kalau cuman untuk sekedar untuk pelihara beberapa ekor kemudian kosnya harus murah, harus ini, ya itu tadi resikonya kalian akan berkutat dengan penyakit dan lain-lainnya. Karena menurutku teman-teman ya, kalau seorang mentalnya memang seorang peternak itu pastinya mulai dari dia sudah menyiapkan kandang yang layak teman-teman, karena itu merupakan investasi kandang bibit yang berkualitas, itu investasi pakannya yang bernutrisi. Nah nanti baru hasilnya pasti akan luar biasa teman-teman. Coba deh kalian cari sendiri peternak kelinci yang bagus-bagus itu tuh ada nggak dia ngasih makan ampas tahu? Itu aja pertanyaanku. Yang dia memang kelincinya tuh unggul-unggul ya teman-teman ya, dia sering posting misalnya bobotnya sekian, kemudian ada nggak dia ngasih makan ampas tahu? Rata-rata dia mencari pakanan yang mudah, efektif, efisien, dan sangat gampang diberikan, dan nutrisinya komplit. Pastinya itu yang diberikan oleh peternak-peternak. Siapa nama-namanya yang peternak-peternak yang besar? Pasti dia menggunakan itu rata-rata teman-teman. Karena ya mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu yang terlalu tinggi seperti itu sih menurutku teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut yang ketujuh, yaitu efeknya. Nah, ini aku masukin juga sebenarnya teman-teman. Efeknya itu ya salah satunya sudah aku bahas di hasilnya tadi ya teman-teman ya. Efeknya itu ya mungkin ketergantungan.
Nah, ketergantungan dari bahan baku ini. Kalau nggak ada ampas tahu, nanti bisa jadi dia mogok makan. Kalau nggak ada ampas tahu, kalian bingung kan? Nanti ujung-ujungnya kalian memberikan makan kering berupa misalnya pelet ataupun ya mungkin rumput. Kalau rumput nanti juga dia tinggi serat, yang tadinya bobotnya besar, dikasih makan serat yang tinggi, turun berat badannya. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Nah, itu ketergantungan tadi teman-teman ya. Kalau misalnya nanti susah didapatkan, nah nanti akan ketergantungan dengan bahan baku tersebut. Kalian bisa lihat-lihat juga di video-video aku beberapa kali ngeliatin yang dikasih sapi yang dikasih makan ampas tahu, kambing yang dikasih makan ampas tahu, dia ketergantungan. Ketika dia diberhentikan, bobotnya tuh langsung susut, teman-teman ya. Itu yang aku lihat ada di kontenan yang kambing, yang sapi dan lain-lainnya seperti itu. Dan di kelinci pun juga seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya efeknya itu susah adaptasi. Nah, kalau kalian ketergantungan bahan bakunya tadi sudah mulai jarang kalian dapetin atau susah kalian dapetin, nanti dia susah adaptasi. Kalian berikan makan pelet, nanti dia belum tentu suka, belum tentu mau langsung makan, harus adaptasi dulu. Nah, sedangkan kalau kalian ngasih makan pelet, memang kalau kalian berubah jenis peletnya atau merek-merek peletnya itu, dia adaptasinya itu nggak begitu lama menurutku teman-teman. Kalian bisa nanti memberikan pelet yang lama ini dengan yang baru misalnya seperti itu, atau dicampurkan 50% 50% atau 30% 70% dulu. Itu bisa cara mengatasinya kalau kalian pengen beralih ya teman-teman ya, pengen beralih dari pelet yang satu ke pelet yang lain. Itu bisa cara adaptasinya seperti itu. Tapi kalau ampas tahu ini kalau udah langka, susah didapetin, kalian mau ganti pelet, nah itu susah. Nanti kelinci kalian dalam 2 hari, 3 hari, 4 hari nanti bisa turun atau bisa dehidrasi dan lain-lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian efeknya yang lain itu tuh penurunan BB yang drastis sih menurutku. Yaitu tadi yang aku sampaikan teman-teman. Karena nanti ketika dia berhenti, ya langsung drastis perubahan berat badannya. Apalagi misalnya kalian kasih makan yang kering, yang nutrisinya komplit seperti pelet, itu pasti turun teman-teman. Karena aku beberapa kali kalau udah kelinci yang masuk di kandang itu, dia ngasih makan ampas tahu, kalau aku kasih makan pelet itu turun berat badannya. Karena mungkin ya dia nggak disuplai terus dengan lemak yang tinggi dan protein yang tinggi seperti itu. Ketika dikasih makan yang seimbang nutrisinya, dia malah turun teman-teman. Kemudian, nah ini nanti efeknya juga produktivitasnya yang menurun. Jadi kalau misalkan dia yang terlalu berlebihan, obesitas, ya produksinya pasti bakalan menurun. Bahkan dia tidak mau hamil ataupun jantan nanti terlalu berat untuk dia mengawinkan yang betina. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, faktor yang atau alasan kenapa aku tidak menggunakan ampas tahu teman-teman di kandang kelinciku. Ya semoga aja sih video ini atau kontenan ini nanti bermanfaat untuk kalian dan menjadi bahan pertimbangan untuk kalian. Jadi yang dicari itu tuh bukan murahnya teman-teman ya, tapi yang dicari itu kualitasnya. Karena kualitas pakan itu akan sebanding dengan kualitas hasilnya. Dan kalian juga perlunya memilih bibit ya teman-teman ya. Karena kalau kelinci yang lokal-lokal ya mohon maaf misalnya kayak lokal-lokal Jawa ataupun yang lainnya, karena memang genetiknya sendiri sudah seperti itu teman-teman. Nggak mungkin bisa gemuk atau mencapai target peternakan pedaging, itu enggak ya teman-teman. Kalau kalian memang tujuannya pedaging ya cari bibit kelinci pedaging gitu. Kalau hias ya cari bibit kelinci hias. Kalau hias nanti kan terkait dengan bulu, warna, dan lain-lainnya. Itu nggak mungkin bisa didapatin dari ampas tahu teman-teman. Karena dia nanti butuh faktor-faktor yang lain seperti ya vitamin, enzim dan lain pembentukan bulunya, kemudian susu fropat dan lain-lain lah intinya kalau terkait dengan kelinci hias teman-teman ya. Karena itu bulu bukan daging ya teman-teman ya. Jadi itu tadi aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar atau langsung japri aja nomor kontak WhatsAppku juga bisa. Dan untuk kalian yang mau cari bibit kelinci pedaging, kalian juga bisa langsung aja japri ke kontakku ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.